Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Orang yang diusir dari Telaga Nabi. Di padang mahsyar, kita dikumpulkan dan menunggu waktu untuk pergi antara surga atau neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan umatnya dan berkumpul di telaga Rasulullah dan meminum air dari telaga tersebut. Orang yang meminum air tersebut tidak akan haus selamanya. Namun, ada orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Mengimani keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari prinsip Ahlus Sunnah, dan ini bagian dari kesempurnaan iman kepada hari akhir. Tentang keberadaan haud atau telaga di hari kiamat telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, di antaranya: pertama, bahwa semua nabi memiliki haud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud atau telaga, dan mereka akan saling berlomba. Siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak pengunjungnya? Dan saya berharap aku adalah orang yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Hadis riwayat Tirmidzi 2631 dan disahihkan Albani. Telaga Rasulullah berada di padang mahsyar, yang airnya bersumber dari surga. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kita di telaga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangiku, dia akan minum airnya, dan siapa yang minum airnya tidak akan haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari 6583 dan Muslim 6108. Ketiga, ada yang disesatkan sehingga tidak bisa mendekat ke telaga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menunggu kalian di telaga. Sungguh ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Kemudian dia disimpangkan dariku. Lalu aku mengatakan, ya Robbi, itu umatku. Kemudian disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Hadis riwayat Ahmad 4180 dan Bukhari 6576. Keempat, air telaga bersumber dari surga. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah ditanya tentang lebar telaga. Jawab beliau, dari tempatku ini sampai Oman. Lalu beliau ditanya tentang kondisi airnya. Jawab beliau, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ada dua pancuran yang selalu memancar, terhubung sampai ke surga. Yang satu dari emas dan yang satu dari perak. Hadis riwayat Muslim 6130. Mereka yang disesatkan dari telaga. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kuburan, lalu beliau memberi salam, Assalamualaikum, wahai penduduk negeri kaum mukminin, kami insya Allah akan bertemu kalian. Lalu beliau mengatakan, saya ingin ketemu dengan teman-temanku. Bukankah kami ini teman-teman Anda ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Sahabat. Bukan, kalian sahabatku. Teman-temanku adalah umat Islam yang akan datang setelah masa ini. Aku menunggu mereka di telagaku. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
Bagaimana Anda bisa mengenali umatmu yang belum pernah ketemu dengan Anda? Tanya sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan, bagaimana menurut kalian, jika ada orang yang memiliki kuda hitam yang ada belang putih di wajah dan kaki-kakinya, dan dia berada di kerumunan kuda yang serba hitam. Bukankah dia bisa mengenalinya? Tentu dia bisa mengenali kudanya. Jawab sahabat. Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan belang di wajah dan tangannya karena bekas wudhu. Saya menunggu mereka di telaga. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingatkan, ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang disesatkan, tidak bisa mendekat ke telagaku, seperti onta hilang yang tersesat. Aku panggil-panggil mereka. Kemarilah, kemarilah. Lalu disampaikan kepadaku, mereka telah mengubah agamanya setelah kamu meninggal. Nabi mengatakan, celaka-celaka. Hadis riwayat Ahmad 8214, Muslim 607. Dalam riwayat Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka umatku. Lalu disampaikan kepadaku, kamu tidak tahu bahwa mereka telah mengubah agamanya setelah kamu meninggal. Aku pun berkomentar. Celaka-celaka bagi orang yang mengganti agamanya setelah aku meninggal. Hadis riwayat Bukhari 7051. Siapakah orang yang mengganti itu? Semua orang yang murtad dari agama Allah, atau membuat bid'ah yang tidak diridai dan diizinkan oleh Allah. Merekalah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran, dan menekan mereka. Atau orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar terang-terangan. Menganggap remeh maksiat, serta kelompok menyimpang, penganut hawa nafsu dan bid'ah. At-Tazkirah, halaman 352, keterangan lain juga disampaikan Ibnu Abdil Bar. Semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridai Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling parah adalah ahlul bid'ah yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin, seperti Khawarij, Syiah Rafidah dan para pengikut hawa nafsu. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadits ini yang diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka diusir dari telaga? Karena sewaktu di dunia mereka tidak mau minum sunnah dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memihak bid'ah dengan sejuta alasannya, demi membela ajaran tokohnya. Sebagaimana mereka tidak minum telaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjunjung ajaran nenek moyang yang sesat, maka di akhirat kelak mereka tidak boleh minum air telaga beliau, yang merupakan janji indah untuk ahlu sunnah. Demikian penjelasan singkat mengenai telaga milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.